Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di tutorial buat persiapan UTS tahun 2025, Mekanika Bahan. Jadi di video ini aku bakal ngebahas soal UTS Mek Bahan tahun lalu, yaitu 2024, khusus bagian aku di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Jadi nanti kalian bisa sambungin juga sama videonya Ahmad yang ngebahas soal nomor 3 sama 5 gitu. Nah, oh iya, buat persiapan UTS ini kita mohon maaf banget karena tutornya asinkron, nggak bisa ada meet yang dihadiri live bareng sama kalian gitu. Tapi kita benar-benar terbuka banget. Kalau kalian mau nanya-nanya via PC, nggak apa-apa, kalian PC aja gitu. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke nomor 1. Nah, jadi nomor 1 ini cukup sederhana. Disediakan suatu grafik tegangan-regangan alloy magnesium yang panjangnya 750, terus dia dikasih beban, terus bertambah panjang sepanjang 6 mm, terus bebannya dilepasin. Nah, yang A ditanyain berapa sih besarnya gaya yang diberikan kalau ternyata diameter batangnya itu 10 mili. Gitu. Nah, pertama-tama dari grafik yang kita punya ini yang bisa kita lakukan dengan data yang kita ketahui juga adalah kita menghitung regangan dulu nih. Regangan rumusnya delta L per L0, 6 per 750, semula 0,008. Nah, kemudian kita plot si regangan yang kita temukan ini ke grafik nih. Nah, ini kan 0,005, terus ini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 8 kira-kira di sini kan, kita tarik ke atas, terus ternyata kalau ditarik ke kiri, kita ketemulah tegangannya 180 MPa. Kemudian, jadi kita udah nemuin si tegangannya tadi 180 MPa. Nah, terus kita baru bisa cari berapa sih besarnya gaya yang diberikan. Berangkat dari rumus tegangan, yaitu gaya per luas, kita cari luasnya, tegangan dikali luas. Tadi tegangannya kita nemu 180 MPa atau 180 Newton per milimeter persegi, kita kaliin luasnya aja, seperempat pi D kuadrat. D-nya tadi kan yang diketahui 10 ya. Nah, terus ketemulah ternyata gaya yang diberikan adalah sebesar 14,137 kilonewton. Gitu. Nah, kemudian di soal yang B, ditanyain tentukan panjang batang setelah beban dilepaskan seluruhnya. Jadi, panjang batang akhirnya ya, setelah dia mengalami pertambahan panjang. Gitu. Nah, dari grafik pada soal, diketahui bahwa batang sudah mencapai kondisi plastis akibat gaya yang diberikan. Tahu dari mana? Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini kan di awal-awal itu grafiknya linear dulu nih. Terus tiba-tiba udah nggak linear lagi, alias si alloy magnesiumnya tadi sudah plastis gitu kan. Berarti dia yield di sekitar sini nih. Nah, oleh karena itu, pasti tegangan plastis itu sudah terbentuk. Karena dia udah dibebanin sampai sini nih. Udah ngelewatin yield kan, titik yieldnya kan. Berarti dia udah plastis dan pasti sudah terbentuk regangan plastis. Sehingga kalau batang itu di unloading atau bebannya dihilangin, itu tuh nggak akan kembali pada kondisi semula sebelum dikasih gaya. Gitu. Nah, terus apa yang bisa kita lakuin? Pertama-tama, kita harus ingat konsep bahwa ketika suatu batang tadi dibebani sampai plastis, terus tiba-tiba bebannya di unloading, dia itu akan turun, tapi nggak lewat sini, tapi dia akan turun di sini nih. Turunnya lurus dengan gradien yang sama seperti gradien awal-awal grafik ini, gitu. Jadi ibaratnya kayak kalian bikin suatu garis lagi di sini dengan kemiringan yang sama. Gitu. Nah, terus supaya bisa bikin garis itu, hal apa yang bisa kita cari pertama-tama? Kalau kita mau bikin dua garis yang sejajar, berarti gradiennya harus sama dong, ya nggak? Nah, dari rumus dari grafik tegangan-regangan ini, gradiennya tuh berarti apa? Yang namanya gradien kan G per X ya. Berarti di sini case-nya
Y-nya tegangan per tegangan. Ini Y, ini X. Berarti rumus ini adalah rumus E. Nah, berarti hal pertama yang kita cari adalah si gradien garis atau modulus elastisitas. Nah, supaya kita bisa tahu, kita bikin garis di sini. Karena ya pada dasarnya tadi kita pengen bikin garis yang sejajar kan, jadi kita gunain garis yang ini dulu. Kita cari E-nya berapa. Nah, setelah kita tahu, ini kan kira-kira 100 MPa itu regangannya adalah sebesar 0,0025 ya. Kita bisa hitung modulus elastisitasnya, tinggal tegangan dibagi regangannya, yaitu ketemulah 40.000 MPa gitu. Sekarang kita udah punya modulus elastisitas atau si gradien garisnya. Jadi kita punya garis di sini, gradiennya sekian gitu. Nah, selanjutnya kita pengen tahu regangan plastisnya berapa atau regangan yang regangan permanen yang terbentuk karena dia udah plastis gitu. Kan dia nggak bisa balik ke semula kan. Makanya kita pengen tahu regangan plastisnya berapa. Tegangan plastisnya kita cari dengan rumus tegangan per modulus elastisitas, yaitu tadi tegangannya 180 MPa, modulus elastisitasnya kita tambah 40.000 MPa, kita dapatlah regangan plastisnya adalah 0,0045. Nah, dari situ barulah kita bisa cari nih, sebenarnya dia tuh perubahan panjangnya berapa gitu. Perubahan panjangnya kita bisa cari dengan kaliin si regangan plastis tadi dengan panjang awalnya, ketemulah ternyata perubahan panjangnya adalah sebesar 3,375 mm. Nah, jangan lupa yang ditanyain di soal adalah panjang akhirnya. Jadi bukan perubahan tegangannya aja. Kita harus tambahin dengan panjang awalnya, ketemulah 753,375 mm gitu. Ya, jadi cukup simpel ya terkait nomor 1 ini, kayak prinsip fisika dasar aja. Jadi bisa dipelajarin lagi. Mungkin variasi-variasi soal yang lainnya juga. Belum tentu yang besok keluar akan sesimpel ini gitu ya. Jadi kalian juga tetap cobain latihan-latihan soal yang lain di bab ini atau di pembahasan soal UTS tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Ini adalah materi tentang shearing strain atau regangan geser. Jadi di sini ada suatu elastomeric bearing pad, suatu sistem lah ya. Dia tuh ada terdiri dari 2 plat, plat baja di atas sama bawahnya, terus di tengah-tengahnya adalah karet. Ini adalah bagian karet, tebalnya 50 mm gitu. Terus ini dimensinya sekian-sekian. Terus pada intinya dia tuh sistem ini dikasih gaya geser sebesar 12 kN. Sampai si plat atasnya ini geser 8 mili relatif terhadap si plat bawahnya. Kita pengen tahu berapa sih modulus gesernya gitu. Modulus geser dari si karetnya gitu. Nah, untuk mempermudah kita buat ngebayangin fenomena ini, kita bikin suatu kita bikin 2 titik imajiner gitu ya, imajinasi. Ada titik A, titik B yang dia tuh awalnya masih lurus gini ya. Kalau ditarik garis di antara keduanya masih lurus gitu. Nah, ketika si gaya geser ini diaplikasikan, si plat atas nih bergeser 8 mili terhadap si plat bawah. Makanya kalau kita lihat 2 titik tadi itu jadi miring nih dengan pergeseran segini sebesar 8 mm. Kita bisa bikin suatu segitiga seperti ini, di mana pergeseran ini adalah 8 mm dan ini adalah 50 mm dari tebal karetnya, ya, tebal karet. Kemudian dengan adanya segitiga ini, kita bisa dapat nih tegangan gesernya atau gamanya. Tegangan gesernya dengan menggunakan pendekatan sudut kecil atau gamma ini mendekati nilai dari tan gamma itu sendiri. Di mana tan adalah depan per samping ya, 8/50 ketemulah 0,16 radian. Jangan sampai salah, ini satuannya adalah radian gitu. Terus dari situ kita bisa carilah modulus gesernya menggunakan hukum Hooke pada dasarnya ya, yaitu
eh, tegangan geser sama dengan modulus geser dikali regangan geser. Tegangan gesernya adalah gaya perluas, sama seperti hukum Hooke yang tadi ya pada dasarnya. Tegangan perluas, tegangannya tadi 12.000 Newton atau 12 kilonewton, terus luasnya dengan dimensi yang sudah diketahui 240 kali 125, terus G-nya kita cari, dan tegangan gesernya tadi kita dapat 0,16 ya. Terus ketemulah ternyata modulus geser dari karet adalah 2,5 MPa. Oke, selanjutnya nomor 4. Ini adalah bagian dari bab torsi, dan ini cukup sederhana sebenarnya. Di sini ada batang berlubang ACB dengan diameter luar 50 dan diameter dalam 40. Diberikan peletakan jepit pada kedua ujungnya. Jadi si A, titik A sama B ini dikekang dengan peletakan jepit gitu. Terus dibebani dengan beban horizontal P. Jadi bebannya ke arah sini sama ke arah sana nih, dengan besar yang sama, yaitu P. Nah, ketika kita punya sepasang gaya dengan besar yang sama, terus ada lengannya atau jaraknya sebesar ini, berarti kita bisa dapat suatu torsi kan. Jadi kayak ibaratnya kalau kita bayangin ada gaya ke sini sama gaya ke sini, si sistem ini tuh bakal muter ke sini kan. Akan ada torsi ke arah sana gitu. Nah, terus kita perhatiin nih, karena dia tuh dikekang di kedua ujungnya dengan jepit-jepit, artinya ketika ada gaya yang diaplikasikan di sini, si sistem ini nggak akan nggak akan yang langsung gerak gitu kan. Pasti ada suatu resistensi atau eh, apa ya kayak gaya reaksinya dulu di bagian peletakannya tadi. Ketika ada torsi ke sini, akan muncul torsi yang melawan arahnya di bagian TA ini dan juga di bagian B atau TB gitu. Nah, selanjutnya tentukan besar P ini. Besar P berapa yang diizinkan bila diketahui tegangan izin gesernya 45 MPa. Nah, oh iya, tadi untuk memperjelas mungkin ya, ada diameter luar dan diameter dalam. Jadi ini tuh bentuknya kayak gini ya, silindris gini. Terus ternyata tuh kalau kita potong di sini, dia tuh ternyata berlubang nih di dalam. Jadi ada diameter dalam, ini jari-jari dalamnya berarti 20 ya. Terus jari-jari luarnya adalah 25 gitu. Oke, kita catat dulu apa yang kita punya. Habis itu hal pertama yang kita tahu tadi torsinya berapa, yaitu si lengannya tadi dikali P kan. Jadi 400 P. Terus berdasarkan prinsip keseimbangan juga, kita dapat bahwa si TA dan TB yang melawan si T tadi harus nilainya sama dengan gitu kayak jumlah dari torsi di AC, atau di sini intinya TA tuh aku tulis AC karena ini A, ini C, terus ini B, ini C, jadi ini torsi AC, ini torsi BC gitu. Jadi TAC ditambah TBC sama dengan T, dan T-nya tadi kita tahu 400 P, jadi kita udah punya satu persamaan gitu. Selanjutnya, sudut perputaran di titik A dan B harus sama, karena ya pada dasarnya mereka kan satu sistem yang ketika ketika terjadi suatu pergerakan di sana, nggak mungkin dua komponen ini bakal gerak sendiri-sendiri, kan nggak mungkin kan, pasti geraknya bareng dan besar sudut perputarannya harusnya sama gitu. Sudut perputaran di AC, ini maaf ya, harusnya AC. AC sama dengan sudut perputaran di BC gitu. Kemudian kita breakdown jadi rumusnya T kali L per JG, di mana JG-nya sama, jadi kita coret aja. Terus LAC sama LBC kita udah tahu berapa, 600 dan 400 kan. Kita masukin, temulah suatu persamaan kedua, yaitu TAC sama dengan 2/3 TBC. Kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, TAC-nya masuk sini, ketemulah 5/3 TBC adalah 400 P, dari TBC-nya 240 P. Nah, masih ada variabel lagi kan, berarti ini persamaan 3. Terus, setelah itu kita masuk ke persamaan 1 lagi, terus kita masukin si TBC-nya 240 P,
kita dapat TAC-nya 160P. Nah, selanjutnya, karena kita mau pakai rumus ini, tegangan sama dengan torsi kali C per J, maka kita hitung dulu J-nya berapa. J-nya setengah P kali R luar pangkat 4 dikurangi R dalam pangkat 4, R luarnya 25, R dalamnya 20, ketemu J-nya sekian. Nah, pada soal diketahui bahwa tegangan izin maksimumnya 45 MPa nih. Dari rumus ini, tegangan sama dengan torsi kali C per J, kita kan tahu ya, bahwa si tegangan ini berbanding lurus dengan si torsi tadi. Berarti tegangan izin maks ini bakal tercapai oleh torsi yang lebih gede dong, ya nggak? Semakin besar torsi, semakin besar tegangannya. Begitu juga sebaliknya gitu lah. Nah, di antara dua torsi yang kita punya di persamaan 3 dan 4, mana yang lebih besar? Tentu di persamaan 3, 240P. Maka dari itu, si tegangan maksimum ini akan dicapai oleh T yang lebih besar, yakni TBC. Kita masukkanlah si TBC ini ke persamaan ini. Tmax-nya tadi kita tahu 45 MPa, terus TBC kita cari, C-nya 25 MPa. Kenapa C 25 MPa? Jadi kan tadi kita punya dua jari-jari ya. Ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar. Nah, kenapa kita pakai yang jari-jari luar? Karena pada dasarnya semakin keluar suatu titik, semakin ada di luar, dia tuh mengalami tegangan yang semakin besar gitu. Nah, dari itu kita pakailah R-nya yang R luar, bukan R dalam gitu. Sebesar 25 mm. Terus J-nya tadi yang sekian ini, udah kita hitunglah, dapatlah ternyata TBC-nya 6.502 652.76,82 Newton milimeter. Terus kita substitusikan si TBC ini ke persamaan 3, ternyata kita temukan besar P yang diizinkan adalah 2.717 Newton. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan UTS tahun 2024 dari aku. Bisa dilanjut dengan nonton yang punyanya Ahmad. Mungkin pesan-pesannya latihan soal aja yang banyak, antara dari buku textbook yang bir itu, ataupun dari channel-channel YouTube yang aku dan Ahmad rekomendasiin, karena ya itu akan sangat helpful lah buat kalian memahami konsep, dan jadinya ketika kalian udah ngerti konsepnya tuh lebih tenang lah. Maksudnya kayak kalau tiba-tiba Pak Mande agak punya ide buat bikin soal yang di otak-atik gimana-gimana pun, kalau kalian tahu konsepnya juga harusnya bakal tetap bisa dapetin jalan buat ngerjainnya gitu. Jadi mungkin sekian aja dari aku. Intinya semangat belajar semuanya, semangat nomor 1.